Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan nikmatnya pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir, yaitu mengikuti kajian ilmu yang insyaallah taala mudah-mudahan menambah keberkahan waktu yang telah kita miliki, waktu yang ada, dan menjadikan ibadah kita semakin berkualitas, lebih baik dengan bertambahnya ilmu kita. Salawat dan salam tak lupa kita untukkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan uswah kita, tauladan kita, dan panutan kita. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim dalam fikih ibadah, di mana insyaallah taala pembahasan kita adalah tentang al-ghusl, yaitu mandi. Kalau kemarin ada tentang berwudu dan hukum-hukum yang berhubungan dengan wudu, sekarang adalah hukum yang berhubungan dengan mandi. Kalau wudu adalah untuk membebaskan kita dari hadas kecil, sedangkan mandi adalah membebaskan kita dari hadas besar, itu dengan mandi. Sungguhnya persoalan mandi ini adalah persoalan kebutuhan harian kita. Kenapa tidak? Seorang muslim dalam kehidupannya, ada kalanya dia berhadas besar sebagai fitrah yang Allah tetapkan kepada manusia. Dia ada masanya berhadas besar. Mungkin ada yang tiap hari hadas besarnya, ada yang sekali 2 hari, bahkan ada yang mungkin tergantung, tidak ada ketentuannya. Maka persoalan mandi ini adalah merupakan kebutuhan kita, pahamnya tentang mandi, itu mandi wajib, mandi junub, merupakan suatu perkara yang wajib untuk kita ilmui. Karena ada orang yang ketika dalam keadaan junub di tengah malam langsung mandi, rupanya sakit setelah itu. Memang apakah sampai seperti itu? Agama kita mengajarkan kalau ketika seorang dalam keadaan berhadas wajib mandi, setelah itu langsung gawat nanti. Bagaimana kalau orang tinggal daerah dingin seperti Alan Panjang itu? Apakah dia ketika berhadas besar daripada junub, apakah langsung mandi? Tidak, lalu siap itu. Alangkah sulitnya beragama. Demikian juga ketika bulan puasa, bulan Ramadan, seorang dalam keadaan junub di malam hari boleh langsung mandi. Apakah tidak ada kesempatan? Tidak ada peluang mandi itu diakhirkan sampai masuknya waktu subuh.
Rupanya ada. Setelah kita ilmui, Nabi SAW mengakhirkan mandinya di bulan Ramadan dengan Aisyah, ya, menjelang masuknya waktu subuh. Kalau tidak ada ilmu kita, ya, habis hubungan badan langsung mandi, habis itu sakit. Itulah pentingnya kita ilmu tentang persoalan mandi ini, kebutuhan harian ini. Ini merupakan kebutuhan harian, masalah persoalan mandi tadi, terutama mandi wajib yang kita maksud. Mandi wajib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mandi adalah disyariatkan dalam agama kita. Masru'un bil kitab was sunnah, disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Apa dalilnya? Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah. Jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah. Apa junub itu, Bu? Itu istilah junub? Ya. Istilah-istilah itu harus tahu kita. Istilah agama harus tahu kita. Karena banyak kita tahu istilah bahasa Inggris, tapi istilah agama kita tidak tahu kita. Apa itu junub? Ya. Hadas, mandi besar, seorang dalam keadaan junub. Di antara bentuk junub itu adalah ketika, ya, dia selesai berhubung badan, maka dianggap dia dalam keadaan junub. Apa dalil mandi tadi? Yang pertama dalil dari Al-Quran, wa in kuntum junuban fattahharu, surat Al-Ma'idah ayat 6. Al-Ma'idah ayat 6. Jika kamu dalam keadaan junub, fattahharu, maka bersucilah. Suci di sini adalah mandi. Ya. Di dalam ayat lain, wala junuban illa abis sabil hatta taktasilu. Tidaklah orang dalam keadaan junub kecuali orang yang melewati, ya, masjid sampai mereka mandi. Dalil berikutnya dari hadis tentang kewajiban mandi ini, mandi junub maksudnya, idza tajawazal khitani khitan al-khitanan, idza tajawazal khitan al-khitana faqad wajabal ghusl. Apabila dua khitan bertemu, ya, sungguh wajib mandi. Walaupun belum keluar mani, tapi bertemu dua khitan, ya, wajib mandi. Bahasa Nabi sangat bahasa yang menyentuh. Kan ada apa salahnya bahasa idza, ya, tajawazal al-dzakar wal farj, ya, faqad wajabal ghusl, tapi bahasanya khitan. Ya, bahasa Nabi dan bahasa Quran, Masya Allah, bahasa yang halus, ya, bahasa halus, bahasa kinayah, sindiran. Tidak langsung berbahasa hakikatnya, kinayah, untuk, ya, menunjukkan rasa manusia tadi, ya. Maka ada bahasa-bahasa yang pakai. Contohnya dalam Al-Quran, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istrimu itu ada sawah ladangmu, datangilah sawah ladangmu itu anna syi'tum, sesuai yang kamu inginkan, kecuali tempat-tempat yang terlarang. Itu kan bahasa kias, ya. Ini bahasa Al-Quran. Itu dalil, ya, masing-masing dalil. Al-Maidah ayat 6, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya. Berikutnya adalah kalau mandi itu adalah wajib, kapan mandi itu dikatakan mandi wajib? Nah, apakah semua mandi itu mandi wajib? Atau apa penyebab
sehingga mewajibkan seorang itu mandi. Apa penyebab seorang wajib untuk mandi? Yang pertama adalah al-janabah. Al-janabah, dalam keadaan junub. Ini tidak dia harus mandi. Meliputi apa junub tadi? Junub itu meliputi al-jima', hubung suami istri. Itu junub namanya. Maka seorang dalam keadaan junub wajib mandi. Wa huwa iltiqa'ul khitanan, dia adalah bertemunya dua khitan walaupun tidak keluar mani. Ya, walaupun tidak keluar mani namun wajib mandi. Inzal, keluar mani maksudnya adalah keluarnya mani ya bil lazzatin, dengan merasakan kelezatan. Ya, mungkin mani itu keluar dalam waktu tidur bermimpi, ya seperti mimpi basah. Ya, mungkin laki-laki ada mimpi basah, perempuan juga ada kadang-kadang mimpi basah. Mimpi basah keluar mani, bukan kencing. Ya. Jadi jima atau junub meliputi jima, ya. Kemudian meliputi juga keluar mani baik dalam keadaan tidur melalui mimpi atau dalam keadaan bangun, ya, disebabkan berhubung badan atau mungkin tidak berhubung badan, bisa juga seorang keluar maninya. Ya. Karena ada di antara kaum lelaki yang tinggi syahwatnya sehingga mudah keluar mani, memproduksi rancak saja. Kemudian pakaiannya seronok, kita lihatnya lama-lama. Itu sebagian laki-laki yang ada tingkat syahwatnya yang tinggi itu bisa keluar mani. Berawal dari mazi. Ini pembahasan kau tidak ada dan tabu dah. Oh, ini adalah agama. Tidak ada dan enggak kita malu enggak. Masalah agama ini tidak ada kita malu-malu. Jelas, terang. Kalau disuruhan itu tidak tentu dia hukum. Ya. Jadi kalau masalah wanita pribadinya mungkin nanti bisa tanya langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mani bisa keluar dalam keadaan bangun, dalam keadaan tidur, ya. Dan itulah dia namanya junub, meliputi junub. Jadi yang meliputi junub tadi jima, keluar mani baik dalam keadaan tidur atau dalam keadaan bangun, ya. Ini yang dikatakan oleh Allah tadi, wa in kuntum junuban fattahhar. Jika kamu dalam keadaan junub maka bersucilah. Bersucilah yaitu dengan mandi. Kemudian yang kedua adalah terhentinya darah haid atau nifas. Terhenti darah haid dan nifas. Kalau seorang wanita sudah tahu terhenti darah haid dan nifas, maka hendaklah dia mandi. Kapan dicek darah haid itu terhenti? Ini kaum ibu, ini diceknya sebelum subuh. Kalau ada rasa berhenti sebelum subuh dicek, ya, dicek dengan kapas, ya, sehingga ketahuan ada darah atau tidak. Kenapa demikian sebelum subuh tadi? Ya, betul kalau sekiranya kita cek waktu zuhur, rupanya subuh sudah kering, ya tentu tinggal subuh kita. Maka dicek waktu subuh tadi. Ini pengetahuan penting tentang masalah haid ini jarang dibahas, ya, jarang dikaji tentang masalah haid tadi. Nanti kita akan pelajari juga bentuk-bentuk darah haid, ya, tentang hukum seputar haid dan nifas. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi terhenti haid dan nifas
Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 222. Al-Baqarah 222. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang wanita haid atau wanita dalam keadaan haid. Qul huwa adha, katakanlah itu adalah adha, penyakit, kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah wanita waktu haid. Maksud jauh itu adalah tidak berhubung badan, bukan tidak mau duduk berdua. Beda orang Yahudi. Yahudi ya ketika haid istrinya betul-betul mereka jauhi. Ya. Bahkan tidak sekamar juga. Enggak buat juga. Islam tidak seperti itu, hanya berhubung badan saja yang tidak boleh. Selain itu boleh. Ya, jadi menjauh itu adalah tidak jima. Ya. Tidak jima. Kalau sekiranya yang selain jima boleh. Selain jima boleh. Karena itu sebagai bentuk kemudahan dalam agama kita. Yang tidak boleh adalah jima tadi, bertemunya dua khitan tadi. Jadi terhenti darah haid atau nifas, maka wajib ketika itu seseorang bersuci, ya, atau mandi. Suci di sini maksudnya adalah mandi. Fa idza tatahharna, apabila sudah suci seorang wanita, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, datangilah dia sebagaimana yang Allah perintahkan. Datangi itu adalah gauli. Ya. Coba lihat bahasa Quran, datangilah. Tidak dikatakan oleh Allah jami'uhunna, jimaklah dia. Itu terlalu kasar bahasanya. Tapi datangilah. Ya, min haitsu amarakumullah, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Ayat ini menjadi dalil bahwa bolehnya menggauli istri itu ketika sudah suci dari haid dan nifas. Berdasarkan hadis, yaitu hadis riwayat Muslim, ya, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma tasili, berdiamlah kadar, ya, makanat yang menghalangi haidmu, kemudian mandi. Diam itu tidak mengadakan hubungan. Ya. Ikhwatuna fiddin, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Haid adalah darah kotoran yang mana kotoran itu bagi wanita merupakan fitrah. Maka tidak boleh haid itu dicegah. Dibeli obat untuk menahan haid, tidak boleh. Nanti melanggar fitrah. Kecuali kalau sekiranya pergi haji atau umroh dikhawatirkan mau keluar, dan itu pun harus berdasarkan nasihat dokter yang ahli di bidangnya. Namun masalahnya haid itu tidak boleh diberikan obat agar terhenti haidnya, tidak. Karena itu fitrah manusia yang sudah ditetapkan untuk kaum wanita, tidak bisa dicegah lagi. Dia mesti keluar. Jika sekiranya wanita tidak haid, berarti wanita ini ada kelainan, bermasalah. Ini fitrah yang Allah tetapkan. Jadi yang kedua tadi terhentinya darah haid atau nifas. Darah nifas adalah darah melahirkan. Nanti kita akan sampaikan nifas itu sampai berapa. Ada pelajaran kita pada pertemuan berikutnya tentang haid, hukum seputar haid dan nifas. Kemudian yang ketiga, ad-dukhul fil Islam. Di antara penyebab mandi adalah masuk Islam. Jadi seorang kafir yang masuk Islam, baik dari agama Yahudi, Nasrani, ya, ketika dia masuk Islam wajib mandi. Ya. Siapa yang masuk Islam di kalangan orang-orang kafir wajib atasnya mandi. Ini berdasarkan perintah Nabi kepada Thumamah Al-Hanafi. Thumamah Al-Hanafi ini
seorang sahabat Nabi perintahkan dia untuk mandi ketika dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam perintahkan mandi. Kemudian yang keempat, penyebab mandi wajib itu al-maut, mati. Nah, itu ya bukan kita yang mandi, dimandikan. Ya. Orang mati jelas tidak bisa mandi, tapi dimandikan. Wajib orang meninggal itu mandi, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti orang dalam keadaan ihram atau dalam keadaan jihad. Faidah matal muslim, apabila seorang muslim mati wajib dimandikan berdasarkan perintah Rasulullah SAW. Ya, di mana Nabi SAW memandikan anak perempuan beliau Zainab lamma matat, tatkala dia meninggal, ya, radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab sahih. Dan ini juga adalah kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain memandikan, yang hukumnya adalah fardu kifayah. Bila sebagian orang sudah memandikan, gugur tanggung jawab yang lain. Tapi kalau tidak ada yang memandikannya, maka berdosa semuanya. Jadi berdasarkan kitab ini ada 4 hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama apa tadi? Junub. Apa saja yang dikatakan junub? Apa saja yang meliputi junub itu apa? Jima. Yang kedua, mimpi ketika keluar mani dalam keadaan tidur atau dalam keadaan bangun, ya, apakah laki-laki dan perempuan. Yang kedua tadi terhenti dalam haid dan nifas. Kemudian yang ketiga masuk Islam. Yang keempat al-maut, mati, wajib untuk ya, dimandikan, bukan mandi, karena orang mati tidak bisa mandi sendiri, ya. Itu sudah dimandikan. Itu penyebab wajibnya mandi atau mandi wajib. Yang kedua ada mandi sunnah. Mandi sunnah. Jadi kalau mandi wajib, itu wajib, jika tidak mandi berdosa. Yang kedua ada mandi sunnah, mandi yang dianjurkan. Apa saja mandi sunnah itu? Yang pertama mandi pada hari Jumat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Guslul Jum'ati wajibun ala kulli muslim. Mandi Jumat wajib atas setiap muslim. Mandi Jumat wajib. Kapan mandinya? Boleh pagi, boleh mandinya nanti sebelum Jumat, ya. Tidak ada ketentuannya. Jelas dia mandi. Kalau pagi Jumat dia sudah mandi, maka sudah dianggap mandi. Karena mandi itu kan, ya, pada dasarnya di negeri Arab itu orang tidak tiap hari mandi. Karena badan itu nak berkeringat. Beda aja wak suka, wak mau 3 kali 4 kali mandi kan. Kalau di sana, ya, mandi sekali 2 hari, 3 hari, ya. Nah, katanya tidak berkeringat. Makanya orang Indonesia ketika itu di Arab itu mahasiswa Indonesia sering-sering mandi, digalaknya di orang itu cocok mandi, karena uruf kebiasaannya tidak seperti itu. Ibu muliakan Allah, jadi mandi itu ya boleh kita pagi dianggap pada mandi hari Jumat, boleh juga mungkin sebelum Jumat jika kita ingin mandinya sebelum Jumat. Maka ini tidak, ini sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya adalah berpahala kita melakukannya. Jika tidak kita lakukan tidak berdosa. Sunnah mustahab, ya, dan boleh untuk ditinggalkan. Ini yang mustahab. Makna sunnah itu ada maknanya mustahab, anjuran. Ada sunnah itu maknanya wajib. Artinya Nabi tak pernah meninggalkan itu. Jika dikatakan sunnah,
Ya, seperti salat sesuai sunnah. Nah, seperti itu salat. Sunnah juga artinya tariqah, jalan yang ditempuh oleh Nabi. Ini berdasarkan hadis mandi Jumat itu, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muslim. Mandi Jumat wajib atas setiap muslim. Kemudian yang kedua, mandi sunnah yang kedua, mandi untuk ihram. Nah, mungkin bapak-bapak sudah pernah haji, apa? Sudah pernah umrah. Ya, ketika kita ihram itu, ya, kita mandi dulu. Mungkin kita berangkat dari hotel kita, mandi kita, atau mandi boleh di miqat. Ya. Ya, kalau di Madinah itu mana miqatnya? Zulhulaifah. Mandi di situ. Mandi untuk ihram. Setelah mandi baru pakaian ihram. Nah, tentu pakaian ihram itu sunnahnya berlaku di miqat, di tempat yang sudah ditentukan. Itulah mulainya umrah. Ya, pada miqat tadi di Bir Ali atau Zulhulaifah untuk kita di Indonesia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mandi untuk ihram bagi orang yang ingin ihram untuk umrah dan haji, ya, maka disunnahkan dia mandi. Kemudian yang ketiga, mandi untuk memasuki kota Mekah dan untuk wukuf di Arafah. Ini berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW. Mandi ketika masuk kota Mekah atau wukuf di Arafah. Kemudian yang keempat, mandi untuk memandikan mayit. Mandi karena memandikan mayit. Jadi kalau bapak ibu yang ikut memandikan mayit, maka disunnahkan mandi setelah itu. Setelah pulang ke rumah, sunnahkan mandi. Ya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Di antara mandi sunnah, mandi, ya, pada hari raya, 2 hari raya. Ini sini tidak dituliskan, tapi di kitab lain ada itu. Mandi pada 2 hari raya, Idul Fitri wa Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha juga mandi sunnah. Apa bedanya mandi wajib, mandi sunnah, mandi bersih biasa? Ada bedanya. Ya. Kalau mandi wajib memang harus, sebabnya apa? Sebabnya beda. Yang 4 tadi. Ya. Kalau tidak mandi kita, maka kita berhadas dan tidak boleh sholat. Ya. Kemudian mandi sunnah ini adalah mandi untuk beribadah, karena kita beribadah kepada Allah seperti Jumat, hari raya, berihram, mandi sunnah. Kemudian mandi bersih, mandi biasa, nah ini tidak ada ketentuannya, itu bersih saja. Ya. Contoh mandi hari-hari biasa ini, mandi hanya untuk bersih saja. Kalau rasanya badan kita bersih, tidak bau, nah mengapa untuk tidak apa-apa, tidak mandi? Ya, itu mandi bersih. Pahala khususnya tidak ada, tapi hanya sebagai pahala umum sifatnya, mandi bersih ini. Sedangkan mandi sunnah memang mandi yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika dia melaksanakan amal ibadah. Di sini nampak sekali bahwa Islam itu agama yang bersih. Coba kita lihat mandi sunnah ini kan semua terkait dengan ibadah. Mau mandi pada hari Jumat, mandi ketika berihram untuk haji dan umrah, mandi ketika memasuki kota Mekah, mandi ketika wukuf di Arafah, mandi setelah mandikan mayat. Ini kan semuanya mandi dalam rangka ibadah semuanya. Tampak di sini bahwa Islam itu agama yang sangat bersih. Mari kita sampaikan, cuci tangan saja sudah diajarkan Nabi lebih 14 abad yang lalu. Bangun dari tidur, cuci tangan dulu.
Alun ada perintah cuci tangan corona kok ya. Sudah dahulu agama kita mengajarkan cuci tangan. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di tangan inilah sentralnya penyakit tadi. Kalau salah ada sesuatu yang benda yang kotor kita pegang, nak tahu kita ada yang bernajis, maka cuci tangan. Baik, masuk kita kepada poin berikutnya. Pertama tadi telah kita jelaskan dalil disyariatkannya. Yang kedua adalah hal-hal yang diwajibkan mandi, penyebab wajib mandi, kemudian mandi sunnah. Berikutnya adalah furuduhu, rukun mandi atau fardu mandi. Rukun ini merupakan hal yang mesti kita laksanakan. Kalau tidak dilaksanakan tidak sah. Ya. Ini yang membedakan dia dengan mandi biasa. Kalau mandi biasa tidak perlu ada rukunnya dah. Ya. Tidak perlu. Nama yang wak basahan terserah wak. Ya. Pertama ada an-niyah, niat. Ya, berniat dalam hati, niat dalam rangka untuk mengangkat hadas. Didu sangkit ketek wak diajan. Ya, nawaitu rafa'al hadath faradan alayya lillahi ta'ala. Niat yang sesungguhnya tidak dilafazkan. Kalau sunnah Nabi tidak dilafazkan. Kalau kita sudah bermaksud untuk mandi wajib, maka dalam hati kita sudah menyatakan saya mandi wajib, dan kita sudah paham dan sudah tahu bahwa kita mengangkat hadas. Itu sudah dianggap kita berniat, tak perlu dilapaskan. Yang lapaskan karena ya, di negeri kita ini ya karena mazhab Syafi'i yang berkembang, ya Syafi'i, maka mereka melapaskan. Namun kita lihat lagi ketentuan dan sunnah Nabi, tak pernah ada riwayat yang menyatakan Nabi itu melapaskan. Tapi berniat iya. Niat itu letaknya di hati. Letaknya di hati. Makanya niat itu azmul qalbi, tekad di hati untuk mengangkat hadas, ya, mandi dan untuk mengangkat hadas. Yang kedua adalah rukun atau fardu mandi, ta'mimu sa'il jasad bil ma', meratakan seluruh jasad dengan air. Jadi harus karena badan sadonya dengan air. Ya. Sebagian orang kan kalau mandi ada sak mandi sekarek namanya. Di sekarek kor, ya, dari lihi sampai ke bawah. Ini separuh. Ini tidak, ini muka, basuh muka saja. Rambut tak basah. Itu bukan mandi wajib. Tapi mandi wajib itu basah semuanya. Ya. Apa yang mungkin digosok? Ya gosoklah. Ya, gosoklah. Mandi jadi kena air semuanya. Apa yang terhalang masuk air ya kita rasa kita gosok. Kalau rambut kita panjang ya terutama ibu-ibu ya masukkan dari jarinya itu ke dalam ya, dasar rambut, akar rambut tadi, ambil air masukkan sehingga rambutnya kena juga dengan air. Kalau sekiranya sulit untuk masuk air, sampai dipastikan ghalabatuz zan, dipastikan bahwa air sudah merata ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian takhlilul asabi' wasy'ari, menyilangi jari-jari dan rambut. Sya'rul ra'si, ya, rambut kepala dan yang lainnya disilang dengan jari-jari kita. Termasuk juga yang sulit kena air seperti pusat kan kadang air kena di dalamnya tidak kena air ya, kita ya, jari kita yang bersihkan ya, so jari situ dibersihkan, dikasih air. Jadi anggota tubuh yang
susah kena air, maka kita gosok dengan tangan, dengan jari-jari kita, diberi air. Itu diantara fardu, ya, fardu atau rukun mandi tadi. Berikutnya adalah setelah kita bicara tentang rukun, tentang fardu, ada sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah. Nah, di sunnah-sunnah inilah kita memperbanyak amal ibadah. Sunnahnya. Yang pertama at-tasmiyah, membaca bismillah. Bismillah saja tanpa ar-Rahman ar-Rahim. Tasmiyah. Karena disyariatkan pada setiap amal membaca nama Allah. Yang kedua adalah ghaslul kaffain, membasuh tangan, ya, telapaknya dan punggungnya, ya, ghaslul kaffain. Sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Ini kalau kita memakai bejana, ya. Kalau memakai bejana itu masuk juga ketika bangun tidur, ya. Kemudian al-bidayah bi izalatil adha, memulai dengan menghilangkan yang kotor-kotor, di mana pusat sumber yang kotor dari tubuh kita, ya, dimulai situ dulu, ya, mungkin membersihkan kemaluan, ya, membersihkan, ya, di mana sumber yang kotor, ketiak dan lain-lain, dimulai dengan itu dulu. Di sela-sela paha kita, ya, itu dibersihkan dulu. Mulai dari izalatul ghadab, menghilangkan sesuatu yang menyakiti atau sesuatu yang kotor. Kemudian sunnah berikutnya mendahulukan anggota wudhu sebelum membasuh anggota tubuh yang lainnya. Berarti adalah anggota wudhu, berarti kita berwudhu dulu, ya, kita berwudhu. Nah, berwudhu tentu sudah masuk di situ sunnah wudhu, ya, dan fardunya, atau yang fardu saja boleh. Jadi mandi wajib sebelum membasuh anggota badan kita semuanya, maka berwudhu dulu, sehingga nanti tidak ada lagi wudhu. Setelah itu tidak wudhu lagi. Jadi wudhu itu bukan sudah mandi, wudhu sebelum mandi. Begitu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara sunnahnya al-madmadah wa istinsyak, nah, berkumur-kumur, kemudian, ya, masuk hidung, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kemudian juga telinga, ya, mengusapnya, baik luar bagian dalam, ya, bagian daun yang dalamnya atau yang luarnya. Itu di antara sunnah wudu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa saja yang dimakruhkan? Ya. Nyata yang dimakruhkan itu tidak berbeda dengan wudu, ya. Pertama, hal yang dimakruhkan ketika mandi berlebihan dalam menggunakan air. Mandi wa sabak, mandi satu bak air. Ini makruh hukumnya. Ya. Makruh itu tidak disukai. Ya. Di mana Rasulullah SAW mandi hanya dengan satu sak, 4 mud. Subhanallah, Nabi mandi cuman, ya, satu sak, 4 mud. Kalau satu saan 3 kilo, ya, sekitar sagayung itulah, itu timbul. Gayung atau 1,5 gayung Nabi mandi. Tawayang dok kira. Ya, begitu hematnya beliau mandi.
Ya ketika itu kan sabun tak ada dah. Ya, dulu orang hanya menggunakan daun-daunan untuk mandi. Sabun tak ada. Kalau itu kini kalau ada sabun tu maka cukup. Ini sesuai dengan zamannya. Tapi ya itulah kondisi pada waktu itu. Kalau sekarang ya saimbe saja nak sadang mandi sebagian orang. Harus tambah. Habis setengah bak itu mandi. Ya. Maka sama dengan berwudu, tidak boleh israf, tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air. Ya. Kemudian mandi di tempat yang najis. Ya. Di antara hal yang makruh mandi di tempat yang najis takut adalah tercemar dengan najis. Dan mandi dengan sisa mandinya wanita. Ya. Ini salah satu pendapat ya. Namun yang rajih tidak. Karena sama laki-laki sama dengan wanita tadi, yang kuat tidak. Mandi tanpa ada satir pembatas termasuk yang makruh ya. Dinding tidak ada membatasinya ya. Ya kalau kita mandi di kamar mandi kan sudah ada dinding yang batasinya. Maksudnya mandi ya nampak saya ada orang dari jauh mandi walaupun dia tutup aurat. Di mana ada dalam hadis Maimunah, satartun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaktasil minal janabah. Aku menutupi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia mandi dari mandi junub. Ya. Sini kalau sekiranya lam yakun istisal, tidaklah mandi itu tanpa sutrah adalah makruh, maka tentu Nabi tidak akan melakukan itu. Karena punya rasa malu ya. Inna Allah azza wa jalla hayyin sattirun yuhibbul haya. Fa idza tasala ahadukum falyastatir. Apabila seseorang kalian mandi maka ya hendaklah tutuplah. Bagaimana seorang kalau mandi dalam kamar ya tidak ada satu pakaian pun, bolehkah itu? Kalau itu adalah kamar yang sudah jelas tertutup ya boleh. Tapi ya namun tidak mengapa dan mungkin ya lebih baik ya pakai celana itu. Tapi kalau kebolehannya boleh. Kalau itu sudah tertutup semuanya. Yang dimaksud yang tidak suka itu adalah tempat yang terbuka, tentu khusus pada laki-laki. Kalau komunitas sudah jelas terlarang. Kemudian mandi di air yang tidak mengalir. Ya. La yaktasilanna ahadukum fil ma'id da'in. Kalau di sungai-sungai itu tak mengalir, maka tidak boleh mandi. Kalau mandi di kolam renang kan mengalir, di tali airnya kan ganti, tukar. Kalau mandi di tempat yang tidak mengalir, maka ini hal yang makruh. Dalam hadis la yaktasilanna ahadukum fil ma'id da'im. Jelas tidaklah seseorang kalian mandi pada air yang tidak mengalir. Sedangkan dia dalam keadaan junub, wa huwa junub. Dan dia dalam keadaan junub. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang bisa kita sampaikan kaji kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.